Seperti janji yang kemarin, hari ini rencananya aku mau nyemprotin pestisida organik ke tanaman cabaiku yang kemarin terserang apit. Dan ini dia yang ini adalah pestisida yang aku bikin secara organik. Untuk bahan-bahannya itu ada 2 tangkai serai, kemudian ada 3 cabai rawit, dan kemudian bahan yang terakhir itu ada 2 siung bawang putih. Semua bahan tersebut aku blender dan kemudian aku masukkan ke dalam botol ini yang diisikan dengan sedikit air. Dan kemudian aku diamin kurang lebih 1 malaman. Dan ini udah siap kita aplikasikan. Ini ntar bakal aku campurkan ke dalam 2 liter air ini. Paling untuk ininya setengah dari gelas ini, setengah dari gelas botol mineral ini. Untuk 2 liter air. Untuk ininya kita saring terlebih dahulu agar ntar tempat penyemprotannya itu tidak mampet. Ya, kurang lebih segini. Dan ampasnya ntar bakal aku masukkan kembali ke dalam botol ini. Kurang lebih setengah ini. Sip. Penyemprotan seperti ini bakal rutin aku berikan setiap kali aku kemari sehingga sampai apitnya itu benar-benar hilang dari ini ya. Dikarenakan bahan organik yang kita gunakan, lalat-lalat malah berdatangan kemari. Karena kemungkinan besar bahannya itu disukai dengan lalat yang sudah ini ya. Bahan yang aku pakai kan bahan-bahan organik, sehingga bahan itu kan mulai membusuk ketika aku diamin semalaman. Dan ya karena mungkin dari bau pembusukan itu tuh lalat-lalat malah suka. Inilah bentuk dari apitnya yang sudah aku semprot. Hari ini mumpung masih ada polybag yang kosong, jadi aku putusin untuk menyemai benih kecipir ini di dalam polybag yang kosong. Dengan susah payah. Model lapa jantung tuh. Udah tua, udah kering kan? Mungkin karena itu keras. Udah gok-gok Pak. Ini ya. Apanya? Udah goyang-goyang dia. Udah lama kali mungkin. Sawahku beberapa hari yang lalu ternyata sudah dipanen dengan menggunakan mesin oleh bundaku. Dan beginilah kira-kira kondisi dari sawahku sekarang ini. Tanggal 12 Juni 2023, ini udah 2 hari semenjak terakhir kali aku semprotin pestisida organik ke tanaman kates dan juga cabaiku yang ada di atas sana. Ini untuk hasilnya ternyata di sini masih terdapat sedikit apit. Ya, masih kelihatan kan yang putih-putih. Nah, ini dia masih kelihatan apitnya warna putih, tapi udah nggak terlalu banyak seperti di awal. Ini bakal hari ini bakal aku sirami lagi hingga sebenarnya seharusnya ya. Karena di sini kita memakai pestisida organik, jadi dia kekuatan untuk menghilangin hamanya itu nggak seampuh dengan pestisida kimia. Karena itu dalam berkebun organik itu yang paling penting itu kita harus telaten. Jadi sebenarnya untuk penyemprotan pestisida organik seperti ini itu harus kita lakuin setiap hari sebenarnya. Seharusnya ya sampai ininya menghilang. Tapi karena kita di sini datang kemari juga nggak bisa setiap hari, jadi ya kita pelan-pelan aja, nggak masalah. Yang penting telaten, itu intinya. Paling bete kalau misalnya apit itu udah nyerang sampai ke buah tanaman yang baru aja numbuh di sini. Bete rasanya kalau udah kejadian seperti ini. Tapi ya udahlah, kita semprotin aja seperti yang lainnya dengan pestisida yang kemarin. Oke, beres untuk penyemprotan pestisida organiknya. Ini udah lumayan berkurang. Nah, ini yang tadi buah yang terserang apitnya. Nah, sekarang udah bersih. Ya, ini walaupun masih ada beberapa nih
Seperti yang di sini masih ada beberapa, tapi ya udah deh, besok ntar bakal kita siram lagi secara rutin. Untuk hari ini kita cukupi untuk sampai di sini terlebih dahulu untuk ini. Kalau nggak ntar aku nggak ada progres sama sekali untuk kegiatan yang lain. Ya, hari ini aku juga mau nyulam tanaman yang tumbuh kerdil ini. Ini tanamannya entah kenapa tumbuhnya kerdil, jadi pingin aku nyulam dengan tanaman yang baru. Kita ambil aja salah satu tanamannya dari tanaman yang ada di polybag ini, planter bag ini maksudnya. Kita ambil aja yang paling besar ini ya. Aduh, ini akarnya terkena sih. Aduh, udah deh, akarnya bermasalah, patah sedikit. Nah, ini bakal kita sulam ke sana yuk. Sip. Jika seperti ini kelihatannya pertumbuhannya itu serentak. Ini aku yakin ntar dia bakal stres, tapi nggak masalah karena kita nanamnya di sore hari, jadi dia bisa beradaptasi di malam harinya. Hari ini sebenarnya aku pengen nanam ini ubi kayu, pengen aku tancapin di tanah, tapi itu esok aja deh, soalnya sekarang udah lumayan maghrib dan aku pengen ngerjain kegiatan-kegiatan yang lain terlebih dahulu. Tadi by the way ini di tanaman-tanaman ini juga nih terserang apit. Nah ini kita bersihin aja dengan tangan, dengan manual. Ini bahkan apitnya memang lagi musim kali ya, karena lagi musim kemarau juga. Jadi ya hama seperti apit ini banyak bermunculan di tanaman cabai kita. Aku yakin semua petani juga ngalamin hal seperti ini sih. Apit itu hanya saja mereka cara ngebasminya pasti dengan ya obat-obatan kimia. Tapi karena kita berkebun secara organik, ya kita manfaatin aja apa yang ada di alam. Ntar biarin alam itu yang bekerja untuk memperbaiki ekosistemnya. Bunga dari tanaman tomat udah makin banyak munculnya ini. Bahkan udah bikin tanamannya itu tumbuhnya agak miring. Jadi ntar ini bakal aku sambungin lagi ke kayunya ini. Bakal kita ikat dengan tali agar dia bisa tumbuh lebih tegak lagi. Kemangi yang sebelumnya aku tanami di samping kancah panjang, ternyata ini kurang subur karena kemungkinan besar tidak terkena matahari. Jadi ini bakal aku pindahin aja kemanginya. Nah ini dia. Kita pindahin ke tanaman cabai di sini mungkin di tengah ya, karena di tengah ini lumayan kosong space-nya. Sip, done. Jadi di tanaman tomat kita ternyata udah ditumbuhi ini yang tumbuhnya di ketiak daun. Ini namanya adalah tunas air dan ini juga banyak ini tunas airnya. Nah, jadi ini bakal kita potong aja dan nggak kita buang ya. Ini yang udah besar kita potong. Dan hasil bekas potongannya ini bakal aku stek supaya ntar dia bisa numbuhin akar baru dan jadi tanaman yang baru pula. Ini bakal aku tumpang stek di tempat kecipir yang kemarin aku semai. Ya mudah-mudahan bisa tumbuh. Karena pertumbuhan tomatnya udah makin tinggi, jadi ini daun yang ada di paling bawah ini bakal aku potong agar ntar tanaman tomatnya itu bisa menopang berat dari badannya itu sendiri ya. Ini wajib by the way kalian pangkas tanaman yang paling bawah seperti ini. Dan ini nggak disaranin untuk di stek ya, soalnya ini bukan tanaman atau bukan ini yang bakal ngeluarin buah. Jadi yang ngeluarin buah itu cuman bagian tangkai daun doang, pucuk air doang maksudnya ya, yang tumbuh di bagian ketiak daun seperti ini. Nah ini dia tumbuhnya di antara sela-sela daun. Nah ini ntar bakal aku pelihara sedikit lagi agar dia sedikit lebih membesar, dan kemudian bakal aku petik dan aku stek lagi di tempat yang lain. Jadi ntar tanaman tomat kita bisa lebih banyak dari ini. Mantap ya. Daun dari bawang yang kita tanam kemarin udah makin subur, ini udah makin banyak daunnya. Dan ini dia sebenarnya udah bisa kita lepasin kulit-kulitnya. Dia seharusnya udah ini ya, udah agak membelah ini bagian dalamnya. Untung aja apitnya itu cuma nyerang tanaman cabai kita. Sedangkan untuk tanaman kacang panjang kita masih tumbuh dengan subur-subur aja. Bahkan sekarang sulurnya itu udah nyampe ke tali di atas ini. Ini ntar bakal kita iniin. Ini ntar bakal kita lebatin daunnya di atas sini doang. Nanti ya kita lihat aja deh ntar gimana pertumbuhannya. Aku juga masih bingung. Ntar ini kemungkinan besar bakal kita tambahin rambatan yang lain.
supaya ntar dia lebih bebas bergeraknya, nggak cuma di sekitaran sini doang. Kalau di sekitaran sini doang takutnya ntar malah menutupi cahaya matahari untuk tanaman cabai kita. Ntar deh kita lihat.